Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi tentang peningkatan ICT dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Julia Zahra, Meike, dan Putri Salvani, saya sendiri. Latar belakang memasuki abad teknologi dan komunikasi atau TIK, sekarang ini sangat dirasakan kebutuhannya dan pentingnya penggunaan ICT atau Information and Communication Technology dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pemanfaatan TIK, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sistem TIK ini memberikan jangkauan luas, cepat, efektif, dan efisien terhadap penyebarluasan informasi ke berbagai penjuru dunia. Dunia pendidikan saat ini mulai mengintegrasikan teknologi pada berbagai aspek termasuk dalam pembelajaran. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global. Dengan memanfaatkan pengembangan TIK, pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di berbagai tempat, di kota, di desa, atau bahkan di daerah terpencil atau pedalaman. Salah satu lembaga pendidikannya adalah tempat les. Pemanfaatan media berbasis TIK. Gekne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Adapun pendapat lain, yaitu Briggs, menyatakan bahwa pendidikan adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Kedua teori tersebut mengarahkan kita untuk menarik suatu simpulan bahwa media adalah segala jenis atau benda perantara yang dapat menyalurkan informasi dan dari sumber informasi kepada orang yang membutuhkan informasi. Adapun pendapat lain, yaitu menurut 16 Suyitno tahun 1997 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu peralatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu mengajar. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, maka media belajar ini akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bahan ajar yang akan disajikan juga memperhatikan karakteristik siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meike. Baik, untuk selanjutnya, jenis-jenis media berbasis TIK, yaitu komputer, peralatan video player, dan pemakaian internet. Metode penelitian yang kami pakai yaitu digunakan adalah penelitian kualitatif, karena datanya akan dipaparkan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif ini, memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, sehingga diperoleh ketetapan dalam interpretasi. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Muhtar 2013-28 mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada dan apa adanya. Untuk output dan target capaian dalam penelitian kami, yang pertama melakukan diskusi atau koordinasi dengan seluruh anggota dengan capaian menentukan topik atau tema yang akan dijadikan bahan penelitian. Yang kedua, pembagian peran dan tugas dalam penyusunan proposal dengan capaian setiap individu anggota kelompok diberikan tanggung jawab dalam penyusunan proposal. Yang ketiga, proposal diajukan dengan capaian pengajuan proposal disubmit dalam ke dalam LMS. Yang keempat, diskusi atau koordinasi kelompok penyusunan makalah dengan capaian pembagian tugas dalam menyusun makalah dan pengumpulan bahan penelitian. Yang kelima,
Deadline pengumpulan bahan penelitian dengan capaian melakukan review dan koreksi terhadap bahan hasil penelitian. Yang keenam, proses pembuatan makalah dengan capaian makalah selesai. Yang ketujuh, review dan koreksi makalah dengan capaian review dan koreksi selesai. Yang kedelapan, makalah dipublikasi dengan capaian publikasi makalah dilakukan secara online. Dan yang terakhir, presentasi hasil penelitian makalah dengan capaian presentasi dilakukan pada saat jadwal UAS. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Julia. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan owner dan guru tempat les, diketahui bahwa dalam setiap pembelajaran di CORIASMET selalu memanfaatkan media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran berbasis ICT digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Setiap guru diharuskan menggunakan media berbasis ICT di dalam proses belajar mengajar, mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Hal ini dikarenakan telah tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Adapun kebijakan dan arahan yang diberikan owner kepada setiap guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran dan media yang siap dipresentasikan atau diajarkan kepada siswa dengan menggunakan laptop atau notebook pada setiap guru. Pemanfaatan media pembelajaran ICT ini terlihat sangat berperan dalam belajar mengajar siswa mulai dari kelas tinggi sampai kelas rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru-guru di CORIASMET dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT dalam proses belajar mengajar di tempat tersebut sangat berperan penting. Di antaranya, yang pertama sebagai salah satu sarana dan prasarana belajar yang dapat memudahkan siswa memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Karena dengan menggunakan media berbasis ICT, guru lebih mudah menyampaikan materi pelajaran dan memberikan gambaran nyata serta materi yang lebih terarah. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis ICT membuat siswa lebih fokus dan aktif dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran berbasis ICT dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk siswa karena guru menyampaikan bahan materi berupa gambar yang berkaitan dengan materi tersebut. Adapun sebelum memulai pelajaran atau masuk dalam pembahasan materi, CORIASMET sudah menyediakan suatu sistem berbentuk video animasi pembelajaran yang menjelaskan topik yang akan dibahas pada hari tersebut sehingga guru bisa dapat menyampaikan langsung video tersebut kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Berikut kesimpulan dari presentasi kami berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai peranan media pembelajaran berbasis ICT dalam meningkatkan kualitas belajar siswa di CORIASMET dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ICT yang diimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi di tempat les ini dilaksanakan dengan baik. Media pembelajaran berbasis ICT sangat berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di CORIASMET. Hal ini dikarenakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan media berbasis ICT membuat siswa lebih antusias dan tertarik mengikuti kegiatan belajar. Siswa lebih terfokus dan terarah dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru dan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.